dan Ibu, acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hormati Bapak Korwil Pengawas Kecamatan Sepatan, Bapak Ahmad Kurtubi MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Segugus 70 yang alhamdulillah hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru kelas 1 dan 4 Segugus 70. Ya, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah Segugus 70. Ya. Bapak dan Ibu Guru SD kelas 1 ya, kelas 1 dan kelas 4 dalam hal ini sebagai peserta workshop pada hari ini ya, mengikuti kegiatan teman kita Pak Aldi dalam rangka guru penggerak angkatan ke-7. Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu sekalian, sampailah kita ke acara pokok, yaitu materi yang pertama adalah diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Andi Koridotullah MPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu. Pertama-tama yang sama-sama saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kayuwaru, kepada yang terhormat Bapak Korwil Pengawas TKSD Kecamatan Sepatan, Bapak Ahmad Kurtubi yang alhamdulillah sudah hadir berkenan di tengah-tengah kita. Dalam tadi sudah memberikan beberapa penyampaian yang luar biasa yang kita mendapatkan pencerahan. Tak lupa kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah di gugus 070 ya, yang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita yang untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini. Tak lupa kepada Bapak dan Ibu Guru kelas 1 dan 4 yang segugus 070 Kecamatan Sepatan, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, selalu tetap berinovasi dalam mendidik putra-putri bangsa. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga masih berkenan mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, mohon izin ya, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Pengawas ya, berdirinya saya di sini dalam penyampaian aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini adalah sebagai rangkaian dari penugasan ya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tangerang, di mana setelah dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan di dalam modul 1 ya, kami para calon guru penggerak itu diwajibkan untuk mendiseminasikan apa yang sudah kami peroleh dari materi tentang modul 1.4 ini kepada Bapak dan Ibu semua. Alhamdulillah responnya luar biasa. Saya berkoordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Kepala Sekolah langsung berinisiatif untuk kita undang rekan-rekan guru segugus 070. Luar biasa apresiasinya, sehingga yang awalnya hanya ruang lingkupnya di sekolah ya, tapi ini luar biasa apresiasinya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi ini kepada Bapak dan Ibu di gugus 070 ya. Dari sini saya yakin Bapak dan Ibu mungkin sudah ada yang memiliki gambaran ataupun tidak yang terkait materi tentang budaya positif. Tapi di sini kita saling berbagi saja ya Bapak dan Ibu. Saya di sini bukan berarti saya yang paling tahu,
ya di sini kita sama-sama sharing untuk sama-sama mudah-mudahan nanti mendapatkan bekal positif ya untuk semata-mata demi mendidik, demi tercapainya mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Baik, Bapak dan Ibu, mohon izin berdiri, Bapak Ibu, ya, karena kalau berdiri kelihatan sama wajah-wajah luar biasa. Baik, oke. Di sini adalah modul 1.4 tentang budaya positif, ya, yang nanti akan coba kita sampaikan, kita paparkan terkait kegiatan pada siang hari ini. Nah, Bapak dan Ibu, agenda kita hari ini tadi sudah dibuka oleh Ibu Kepala Sekolah, kemudian sambutan juga oleh Bapak Pengawas. Selanjutnya ada pemahaman inti terkait tentang apa itu sebenarnya budaya positif, bagaimana rangkaian-rangkaian kegiatannya. Kemudian nanti ada eksplorasi konsep, ya, bagaimana nanti Bapak dan Ibu juga kita sharing pengalaman Bapak dan Ibu terkait budaya positif di sekolah masing-masing. Kemudian ada refleksi, yang mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa memberikan refleksi tentang kegiatan kita pada siang hari ini. Baik Bapak dan Ibu, sebelum berlanjut ke materi selanjutnya, di sini ada pertanyaan pemantik ya Bapak dan Ibu, di mana Bapak dan Ibu bisa menyatakan setuju atau tidak setuju, ya. Nah, di sini nanti untuk yang nomor 1, menurut Bapak dan Ibu, mohon berkenan nih, siapa kira-kira yang ingin memberikan responnya terhadap pertanyaan nomor 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak dan Ibu setuju atau tidak? Setuju. Ada yang setuju? Boleh Bu diberikan pernyataannya. Dengan Ibu siapa Bu? Setuju. Ya, terima kasih. Kan maksud hukuman di sini nggak satu hukuman, kan berbagai macam hukuman. Saya setuju. Hukuman kan bisa berupa yang baik, diambil yang baiknya. Misalkan suruh mencatat Bismillah 10 kali, nah, atau disuruh membersihkan halaman, itu kan positif juga. Jadi hukuman itu bukan berarti ancaman kan? Jadi intinya Ibu setuju dengan pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita beralih ke pernyataan nomor 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bapak dan Ibu setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini? Setuju. Setuju ya, setuju. Setuju kan Bapak dan Ibu? Oke, ada yang mau memberikan pernyataannya? Yang tidak setuju ada kan? Kasih yang tidak setuju alasannya. Ada? Oke, silakan Bu Novi. Itu setuju yang tadi aja. Boleh bukan alasan. Ya, pernyataan nomor 2 Bu Novi, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini? Kalau saya pribadi tidak setuju. Kenapa? Karena membaca itu bukan untuk menghukum ya. Membaca itu sebuah kewajiban. Kalaupun kita misalnya mau memberikan hukuman, itu namanya juga bisa diganti, istilahnya bisa diganti dengan konsekuensi. Jadi kalau di GSM itu ada namanya kesepakatan kelas. Kalau di kita misalnya anak di kelas tidak boleh lari-larian misalnya, nah, ada konsekuensinya apa? Nah, dikembalikan lagi ke konsekuensi itu sendiri. Kemudian kalau untuk meningkatkan disiplin anak, kita bisa kok misalnya dengan pembiasaan di kelas atau pembiasaan di pembelajaran itu seperti apa. Terima kasih Bu Novi atas pertanyaannya terkait pernyataan nomor 2. Baik, beralih ke pertanyaan nomor 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini? Boleh saya minta Bapak-bapaknya belum nih? Pertanyaan nomor 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Boleh disampaikan Ibu alasannya seperti apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk pengalaman saya pribadi seperti itu. Kalau anak ini saya sering memberikan penghargaan atau misalkan menjawab pertanyaan kuis gitu ya. Saya kalau kurang kasih kuis gitu. Nah, dengan memberikan kuis itu anak-anak jadi semakin semangat gitu. Jadi suka saya kasih makanan permen atau uang gitu 2.000 gitu. Saya selalu kayak gitu. Oke, terima kasih luar biasa. Oke, tepuk tangannya untuk Bu Yuyun ya. Terkait pernyataan nomor 3, beliau setuju yang bahwa memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, Bapak dan Ibu tadi luar biasa yang sudah memberikan tanggapan. Beri tepuk tangan dong yang meriah untuk para Bapak dan Ibu yang telah memberikan tanggapan terkait pertanyaan penanti ini. Baik, Bapak dan Ibu, ini hanya respon awal. Ya, setuju atau tidak setuju ada di diri Bapak dan Ibu masing-masing. Ya, nah nanti setelah ini kita akan merefleksikan setelah penyampaian yang akan saya sampaikan. Apakah Bapak dan Ibu akan berubah persepsinya? Misalnya yang tadinya setuju tidak setuju, yang tadinya tidak setuju, atau tetap dengan pernyataan saya tetap setuju. Nanti kita sama-sama Bapak dan Ibu belajar sharing apakah pernyataan ini tetap kekeh dengan anggapan Ibu sekarang atau nanti mungkin bisa berubah ya. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu, ini adalah topik materi yang akan kita bahas pada siang hari ini. Ada 6, lumayan banyak ya Bapak dan Ibu. Kalau saya ini sekitar 2 minggu kemarin mempelajarinya ya. Nah mungkin Bapak dan Ibu ya kurang lebih hanya 1 jam ya, 1 jam setengah ya menyampaikannya. Dari yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ada 5 posisi kontrol. Ini yang paling menarik menurut saya, yaitu 5 posisi kontrol. Kemudian ada segitiga restitusi. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut. Nah ini adalah materi yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik Bapak dan Ibu, di sini Bapak dan Ibu sudah ada yang hidupnya berpasangan ya. Di sini kita ada game sebentar. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu tentang nilai-nilai kebajikan, Bapak dan Ibu silahkan dipraktekkan ya, 1 menit atau 2 menit lah kegiatan ini, di mana perubahan paradigma. Ada 2 orang, ada A dan B, atau Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Artinya ini benda Ibu Bapak nih yang udah ditulis digenggam. Ya. Nah, selanjutnya teman Anda yang nggak menggenggam akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda itu bisa membujuk, dari yang halus nih, dibujuk, dirayu ya. Kalau tidak bisa juga sampai mengancam, menghardik, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala Anda. Apa yang akan terjadi? Oke, ada yang mau jadi sukarelawan ke depan? 2 orang. Bermain peran yuk. Bermain peran. Maju aja nggak apa-apa. Oke, silakan. Oke, Bu Indri dengan Bu Selly, tepuk tangan untuk Bu Indri dan Bu Selly. Oke, bawa secari kertas. Ya. Jangan kertas nih aja salah. Oke. Silakan. Bu Indri sebagai A, ya. Bu Selly sebagai B. Oke, silakan. Mau dirayu dengan cara-cara Mendapatkan apa yang ada di situ gitu. Iya. atau tidak, coba silakan. Tetap. Buka dong Dri, ayo buka. Kalau aku buka, aku dikasih apa? Mau nggak buka sih? Ayo. Nggak. Ayo.
Gak mau. Buka. Enggak. Please buka. Gak mau. Ayo deh. Ayo sih buka. Ih, lama amat sih kamu nggak buka. Ini kok galakan kamu, aku yang punya. Nggak mau. Ih, please deh coba buka. Enggak, ini punya aku. Enggak, aku beliin permen lo enggak? Gak mau. Iya, ayo mau. Enggak juga. Beli baju mau enggak? Enggak mau. Enggak mau. Enggak mau, ini rahasia aku. Kita enggak tahu rahasia kamu mau enggak? Ayo. Enggak mau. Tadi dijegat di jalan. Masih pulangnya tadi dijegat. Oke, terima kasih Bu Indri dengan Bu Seri yang sudah berkenan ya bermain peran tentang kepala tangan. Tadi hasilnya apa Bu Indri? Tetap tidak dibuka kepala tangannya ya, walaupun tadi Bu Seri udah membujuk, merayu, bahkan dengan nada tinggi ya, bahkan halus lagi, bahkan tinggi lagi, bahkan ada ancaman tadi ya, tapi tetap Bu Indri luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Bu Indri ya. Nah, Bapak dan Ibu, apa yang terjadi sebenarnya di sini adalah perubahan paradigma tentang teori kontrol dan teori pilihan, di mana kita mendengar ada ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sadar atau tidak Bapak dan Ibu, saat kita berada di kelas, siswa-siswa kita itu memiliki jumlah murid mungkin yang beragam, ada yang 20, 30, 40. Ya, kadang kita merasa karena sebagai guru memaksakan model pembelajaran dengan gaya belajar visual. Padahal sebagian anak, kita tahu gaya belajar ada berapa Bapak dan Ibu? Ada visual, ada audio visual, ada kinestetik, ya bahkan ada yang keseni juga ada. Tapi kan kita tetap paksakan, ya sampai yang kinestetik pun ikut ke audio, yang audio pun ikut ke kinestetik, karena merasa bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Baik Bapak dan Ibu, nah disinilah sesungguhnya perubahan paradigma di mana ada dua, yaitu tentang stimulus respon dengan teori kontrol atau pilihan. Di mana pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seperti tadi dengan permainan kepalkan tangan yang telah dilakukan oleh Bu Indri dengan Bu Seri. Apakah Bu Indri terpengaruh? Tidak. Respon yang diberikan tidak berjalan kepada Bu Indri, walaupun stimulus yang diberikan oleh Bu Seri luar biasa ya. Berarti kan di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Dalam artian seperti ini Bapak dan Ibu, anak melakukan gangguin anaknya misalnya, apakah misalnya mengambil pensil atau misalnya tidak mengembalikan pulpen, yang terkadang kita melihatnya sebagai itu perilaku buruk, tapi kita belum tahu sebenarnya tujuan dari anak itu apa sih, karena ada tujuan sebagai kebutuhan dasar makhluk hidup, misalnya dia untuk bertahan hidup, kesenangan. Nanti akan kita lanjutkan di slide berikutnya ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Apakah tadi Bu Sel bisa mengontrol diri? Tidak kan? Nah, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya kepala tangan itu mau dirayu, mau dibentak, mau dibujuk, bahkan diancam, tetap yang punya kendali siapa? Diri kita sendiri. Begitupun terhadap peserta didik, ya, karena peserta didik itu memiliki karakter masing-masing, tinggal kita mengarahkan, ya. Karena kalau ada sebuah istilah, murid itu bukan kertas kosong, tapi murid itu sudah memiliki goresan-goresan karakter, sehingga kita di sekolah itu hanya menebalkan
menebalkan apa yang memang mereka sudah punya dan mengarahkan. Orang bisa mengontrol orang lain, yaitu perasaan dari stimulus respon. Anda tidak bisa mengontrol orang lain itu dari teori kontrol atau pilihan. Pemaksaan ada pada saat butuhkan gagal. Tadi ada tidak, Bu Sally? Saat gagal ya dipaksa ya. Sebenarnya tidak ada, harusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalnya, Bu Indri, tolong dong buka, siapa tahu benda tersebut saya ingin lihat bisa bermanfaat dengan orang lain. Diberikan pilihan-pilihan ya. Kemudian pada stimulus respon itu berpikirnya menang atau kalah. Tapi pada teori kontrol atau pilihan itu berpikirnya menang dan menang. Tidak ada yang dulu, tidak ada yang dirugikan. Ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini adalah peta konsep dari pemahaman disiplin positif ya tentang teori kontrol dari Dr. William Glasser, di mana Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Di sini memiliki umpan balik Bapak dan Ibu, karena semua perilaku pasti memiliki tujuan. Balik lagi ke motivasi diri, apakah motivasinya ekstrinsik atau motivasinya intrinsik? Seperti yang motivasi ekstrinsik untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Sekarang Bapak dan Ibu tadi saat diundang kemarin, surat undangannya di-share di grup WA, ada undangan datang ke SD Negeri Kayu Agung. Nah, saat Bapak dan Ibu datang tepat waktu, apa yang menyebabkan Bapak dan Ibu datang tepat waktu? Apakah takut itu ke ribut kepala sekolah belum berangkat juga? Atau ini mau ada pengawas? Ditandain yang nggak datang. Nah, nanti akan kita kupas Bapak dan Ibu ya, bagaimana kita untuk menghargai diri kita sendiri. Dengan datang ke sini berarti kita satu, hanya Ibu yang tahu apakah untuk mendapatkan tambahan pengetahuan atau menjadikan silaturahmi, tetapi motivasinya motivasi intrinsik ini yang akan coba kita bangun terhadap para peserta didik. Di mana di sini ada nilai-nilai kebajikan universal melalui keyakinan kelas yang akan kita bentuk kepada peserta didik. Karena saya yakin, apalagi tadi Bu Novi bilang dengan kesepakatan kelas, nanti kita kulik lagi kesepakatan kelas apakah sesuai juga dengan keyakinan kelas yang sudah ada. Kemudian di sini model berpikir menang dan menang, ya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu terdapat 5 posisi kontrol. Yang pertama, apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, keempatnya pemantau, atau yang kelima sebagai manajer. Diharapkannya sih kita ini sebagai manajer. Tapi apakah nanti kita akan terlihat ada posisi di mana? Nanti kita akan coba kulik bareng-bareng Bapak dan Ibu ya, bagaimana peran posisi kontrol guru terhadap peserta didiknya. Di mana pada saat kita di posisi manajer ini, sebisa mungkin kita selalu melaksanakan yang namanya segitiga restitusi dengan 3 tahap: menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita ketahui ya Bapak dan Ibu, kebutuhan kita pasti berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Tetapi manusia itu tidak lepas mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama untuk bertahan hidup. Ini yang paling pokok, bertahan hidup. Penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Oke, selanjutnya apa makna disiplin? Ya, disiplin berasal dari bahasa Latin, ya, disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi
potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi udah mulai bergeser ya Bapak dan Ibu ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak dan Ibu kalau ada kata disiplin nyaman gak di dalamnya? Khawatirnya kalau ada kata disiplin, misalnya harus begini, udah ribet duluan tuh, ya. Ternyata bukan dengan apa yang kita hargai atau untuk mencapaikan tujuan mulia. Ya, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan yang hadir di sini selalu berdisiplin untuk membangun budaya positif. Oke, nah kita bicara tentang nilai-nilai kebajikan universal. Bapak dan Ibu, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Bapak dan Ibu masih ingat ya, di dalam kurikulum Merdeka ya ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Ada berapa Ibu, apa saja? Apa saja profil pelajar Pancasila? Nilai-nilai apa yang harus pendidikan Bapak Pancasila? Nah, ini kan ada nih, ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal yang coba ya ditanamkan kepada peserta didik melalui yang namanya penerapan kelima ya, penerapan profil pelajar Pancasila. Nah, apakah ini akan tercapai kalau misalnya nilai-nilai kebajikan ini yang jadi teladan murid-murid di sekolah itu siapa? Bapak dan Ibu guru sendiri kan? Nah, kalau misalnya nilai-nilai kebajikan ini hilang atau jelek, tidak jadi teladan, apakah murid-murid atau peserta didiknya juga akan ikut? Ya, nah untuk itu nilai-nilai kebajikan ini, ya profil pelajar Pancasila ini tidak akan bisa lepas ya dari diri seorang murid tanpa adanya diberikannya teladan atau contoh yang baik. Ya. Nah selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah Bapak dan Ibu, ini ada tiga teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini datangnya dari eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Tadi contohnya, pada saat Bapak dan Ibu diminta datang untuk kegiatan hari ini, menghadiri diseminasi atau workshop kegiatan KKG. Apa motivasi Bapak dan Ibu? Kumpul. Silaturahmi ya. Tapi tadi ya nggak takut kan, takutnya ntar ditanya bapak pengawas karena bapak pengawas hari ini hadir ya, atau misalnya nanti ditanya ibu kepala sekolah ya, atau mungkin untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya kalau datang berarti nanti saya dapat dapat rantau, ada imbalan tertentu, ada ketakutan tertentu. Nah ini masuknya ke dalam motivasi eksternal. Nah kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kira-kira yang diinginkan motivasi eksternal atau internal? Nah, kita harapkan adalah motivasi internal yang muncul dalam diri sendiri. Nah, itu juga yang coba kita tanamkan nanti kepada peserta didik. Jadi bagaimana hukuman dan lain sebagainya ya untuk bisa nilai-nilai kebajikan itu dan motivasinya ada muncul dalam diri sendiri.
Oke, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Ya, merdeka itu bukan berarti lepas dari perintah, tidak hanya lepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Kemana? Ke arah nilai-nilai universal yang akan coba kita bangun. Kita sama-sama belajar di sini Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan itu bisa tercapai secara bersama-sama. Nah di sini dihukum oleh penghargaan. Pernah dengar kata-kata ini Ibu? Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Dampak dari pemberian penghargaan ini bisa berpengaruh jangka panjang atau jangka pendek. Dalam artian seperti ini Bapak dan Ibu, ya. Saat anak diberikan sesuatu, dia mau tampil. Tapi saat dia tidak diberikan sesuatu, dia akan apa aja dulu. Ya, jadi bisa berpengaruh jangka panjang atau jangka pendek. Kemudian penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Artinya apa? Terkadang misal dari 40 peserta didik, ada yang nggak si A, si B, kita puji, bagus gitu. Padahal si C, si D mungkin gambarnya sama, tapi nggak kita puji atau agak kita nggak kita puji lah ya, seperti itu. Apa yang akan dirasakan oleh si C, si D? Mungkin dia beranggapan di gambarnya begitu aja bagus, aku bagusan juga punya saya. Kan kadang udah seperti itu kan dalam dunia. Hubungan antara CD dengan AB itu kan bisa juga akan merenggang atau lain sebagainya. Ya Bapak dan Ibu. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi penghargaan yang kita berikan harusnya seperti apa sih? Ya Bapak dan Ibu. Nah, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Jadi dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri penghargaan secara khusus. Artinya mungkin kita panggil anaknya. Ya, kemudian beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Kadang kita yang jago ngisi dong puji-puji. Padahal kadang ada juga anak yang punya kemampuan di luar bidang lainnya, tapi lepas dari pantauan kita. Jadi harus seluruhnya dalam lingkup kelas secara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten. Jadi terus berlanjut, bertahap, fokus pada proses. Ini yang tidak kalah penting. Jadi pemberian kebajikan atau apresiasi ini adalah berfokus pada proses, bukan hasil akhir. Itulah kenapa di kurikulum K13 sudah tidak ada lagi Pak ya peringkat 1, 2, dan 3 di kurikulum 2013. Kenapa? Karena hasil akhir kan kadang harusnya nilai-nilai apresiasi itu kita berikan pada saat proses, di mana anak misalnya nanti ada yang memungut sampah dan lain sebagainya. Contoh seperti ini Bapak dan Ibu. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka. Kemarin saya perhatikan ada nilai kebajikan. Rasa empatimu besar sekali. Situasinya apa? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian ada pembuka, saya menghargai. Apa nilai kebajikanmu? Kepedulianmu.
pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk ini sebagai kata pembuka. Kemudian nilai kebajikannya apa? Rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi prosesnya itu kita beri apresiasi, ya, supaya juga apresiasi itu tidak jadi bumerang bagi anak. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada sedikit games, ya. Menurut Bapak dan Ibu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pernyataan yang ada di depan masuknya ke hukuman atau konsekuensi. Oke? Nanti boleh yang mau merespon satu orang silakan angkat tangan ya. Oke, yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Siapa yang mau memberikan? Hukuman. Oke, kenapa jawabannya? Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, ada yang memberikan pernyataan? Oke. Itu hukuman. Sedikit berpendapat. Silakan. Mohon izin Pak. Ya itu masa kolonial. Saya juga ngalamin secara pribadi dan saya juga mengikuti mengekor pada saat saya pertama kali mengajar. Jadi ketika anak salah atau melakukan pelanggaran disiplin, jadi lebih kepada biar kapok Pak. Tujuannya biar kapok, bukan ada motivasi. Jadi jerah, jadi efek jerah yang akan dimunculkan. Jadi kalau memang saya tidak, itu efek jerah tujuannya. Tapi di dalamnya kita nggak tahu anak itu jerah apa malah tambah frontal, tambah ekstrim. Nah kalau yang tambah ekstrim berarti tujuan kita tidak tercapai. Jadi yang atas hubungan. Oke, terima kasih Bu. Itu pertanyaannya untuk Bapak ya. Kita cek ya, mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, hukuman. Wah, luar biasa ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Oke, kita cek ya Bapak dan Ibu. Oke, luar biasa ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Oke, kita cek ya Bapak dan Ibu. Oke, hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ada yang ingin memberikan tanggapannya? Kenapa konsekuensi? Kenapa ya? Kenapa hukuman? Oke, silakan Ibu. Untuk yang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, menurut saya konsekuensi karena berupa tanggung jawab dia untuk menggantikannya. Ada untuk Ibu? Oke, dari SD sepatah yang luar biasa ya. Kita cek ya Bapak dan Ibu, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke, konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi Bapak dan Ibu? Oke, ya. Ada 2 nih, konsekuensi atau hukuman? Kita cek. Hukuman, ya. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, beda nih. Apa Bu? Hukuman. Yang lain?
Kita cek ya. Hukuman. Oke. Bapak dan Ibu bisa bedakan tidak? Yang pertama dengan yang terakhir itu sama-sama lari. Ada yang mau memberikan tanggapan? Silakan. Kalau yang pertama lari bukan di pembelajaran olahraga tapi di dalam kelas. Kalau yang kedua lari karena berhubungan dengan pembelajaran PJOK olahraga. Itu aja. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk Bu Tina, luar biasa ya. Jadi hukuman dan apa konsekuensi nanti kita lihat dulu apa sebab, apa korelasinya terkait. Jika yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku, dari lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ada tidak kan? Yang ada dia begitu masuk ngos-ngosan pelajaran matematika misalnya, bisa ikut lagi nggak pelajaran matematikanya? Nah kemudian yang terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah tepat sekali, syukur-syukur itu sebagai apa? Sebagai pemanasan, mengganti pemanasan yang sudah dilakukan oleh teman-temannya. Tapi adakah kerugiannya? Gak ada. Oke, kita cek ya Bapak dan Ibu. Nah di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Terasa nggak Bapak dan Ibu begitu dihukum dari SD mungkin sampai sekarang udah punya cucu masih terasa tuh terngiang-ngiang. Mentalnya kurang. Ya. Kamu lagi dari sekolah lah. Ya, kemudian jika konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Jadi ada sangkutannya, ada sambungannya. Membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Ya, itu tadi contoh tuh ya. Misalnya dia akan memendam terus sampai terasa. Syukur-syukur mudah-mudahan dimaafkan. Ya, jangan jadi dipendam terus Bapak dan Ibu ya. Oke, selanjutnya membuat anak, kalau untuk konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, saat tidak seperti itu. Ya, artinya konsekuensi tetap memberikan dampak, tetapi jangkanya jangka pendek. Kayak tadi menjatuhkan air minum di meja, kemudian dia mengelapnya. Itu kan paling diingatnya, ya saya langsung inisiatif untuk mengelapnya, membersihkannya. Kemudian anak membenci kedisiplinan untuk hukuman. Tetapi kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu paksaan. Lari nggak? Lari nggak? Ya. Tapi kalau misalnya konsekuensinya stimulus atau tanggapan yang tadi sudah disampaikan. Ya. Kemudian untuk hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ini sih datangnya terlambat, jadi suruh lari. Ya, larinya 2 putaran keliling lapangan basket. Ya. Tetapi kalau untuk konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Tadi saat pelajaran PJOK disuruh lari, mungkin belum pemanasan. Yang lain sudah pemanasan kan? Ya. Jadi ada korelasi terkait dengan perbuatan atau tadi stimulus dengan tanggapan. Kemudian untuk hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya kalau diberikan hukuman. Kemudian kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Bapak dan Ibu pernah nonton Doraemon atau mendampingi anaknya nonton Doraemon? Nah, sering. Tahu Nobita? Bukan Nobita ya. Nobita saat dapat hasil ulangannya jelek, apakah dikasih tahu ke ibunya? Diumpetin. Kenapa? Takut akan hukuman dari ibunya langsung datang. Nobita, langsung dengan ada pintu ya. Jadi anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, untuk tidak dihukum dengan ibunya, ya diumpetin di kantong ajaibnya Doraemon dan lain sebagainya. Ya. Kemudian
pada saat hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ya, mungkin terkadang Bapak dan Ibu yang ingat nih, yang ingat di memorinya pada saat jangan dulu kalah, yang mudah-mudahan nggak ada sih, dihukum, diapakan oleh gurunya, mungkin terasa pukulannya itu nggak seberapa. Tapi kalau misalnya di depan rekan-rekannya itu kan luar biasa, itu tuh mungkin yang akan dikenang sebagian. Kemudian kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya untuk sementara. Ya, Bapak dan Ibu. Selanjutnya, nah dari hukuman dengan konsekuensi ada itu yang namanya restitusi. Apa sih restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Memang Bapak dan Ibu, restitusi itu ini kita perlu banyak belajar, perlu banyak coba ya, karena kita ranahnya di hukuman dengan konsekuensi. Tetapi sebenarnya di dalam tabel ya, hukuman itu adalah identitas gagal, di mana sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tadi baik fisik maupun mental. Nah, kemudian ada identitas sukses dari hukuman itu dengan disiplin. Disiplin juga ada ranah konsekuensi. Kemudian ada restitusi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Ya, misalnya tadi harus membersihkan atau mengelola air, harus terjadi. Kemudian restitusi adalah merupakan pilihan. Ya, bagaimana melakukan pilihan? Mungkin kita bagi peserta didiknya apa yang dia lakukan itu terhadap nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati. Kemudian murid tidak nyaman ya untuk anak dalam jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi adalah tidak nyaman untuk murid dan anak dalam jangka waktu pendek. Kemudian kalau restitusi adalah menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kalau restitusi itu menguatkan, menyadarkan perilaku. Ini untuk ranah di kelas atau di sekolah. Kemudian pada saat hukuman itu adalah korban mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan dalam konsekuensi dan korban mendapatkan ganti pada saat restitusi. Nah, di sini juga jika hukuman murid atau anak membenci peraturan. Kemudian pada saat konsekuensi murid anak menghormati peraturan dan murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini yang kita harapkan. Jadi disiplinnya itu ke arah positif. Kalau tadi konsekuensi itu netral, hanya jangka panjang sama jangka pendek saja pada saat kejadian itu. Tapi dengan konsekuensi, dengan restitusi diharapkan apa yang telah anak lakukan, apa yang telah diperbuat itu bisa diperbaiki, namun dengan tahapan atau jangka panjang. Ya Bapak dan Ibu, selanjutnya ini adalah ciri-ciri restitusi. Ya, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Ya, kemudian fokus pada solusi. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Terkadang kan contoh pada saat anak menjatuhkan gelas, kemudian dia mengelak,
kadang kelompoknya atau rekannya itu tadi sih kamu, ya, akhirnya dia merasa diasingkan, tidak kembali kepada kelompok. Tetapi dalam restitusi ini diharapkan hal-hal positif yang itu bisa tercapai sehingga anak bisa kembali lagi. Nggak ada anak yang merasa dikucilkan, nggak ada anak yang merasa sendiri menyendiri, ya. Kemudian ini adalah keyakinan kelas Bapak dan Ibu, ya. Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang di kelas Bapak dan Ibu buatnya peraturan atau keyakinan? Oke, sekarang kita cermati ya pernyataan ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini ada yang mau ngasih pendapat tadi. Kenapa sih kita harus pakai helm? Untuk menjaga keselamatan. Ada yang lain? Nah, apa Bu? Takut ditilang, takut sama nama polisi. Ya, takut ditilang nama polisi. Ada lagi? Ya, melaksanakan peraturan lalu lintas. Nah, sekarang kita kembalikan dari motivasi eksternal dengan internal. Takut ditilang. Berarti dari mana? Eksternal takut. Jadi kalau nggak ada polisi, ya udah helmnya dilepas, digantung aja tuh ya di situ. Tapi kalau dia mencari tadi yang Ibu bilang keselamatan, berarti internal, mau ada polisi atau tidak, ya udah emang pakai helm itu untuk keselamatan. Itu ya, yang sadar Pak Aldi ya, itu yang sadar. Nah kemudian tadi ada pernyataan untuk menaati peraturan. Kalau peraturan larinya eksternal atau internal? Eksternal. Oke, ya. Kadang saya ada pernyataan gini, di daerah tertentu ya, di daerah tertentu katanya kalau ada lampu merah pun, walaupun sepi, itu benar-benar berhenti. Beda katanya di negeri entah berantah. Kalau sepi, ya udah diterobos aja, gaspol. Nah berarti apa yang terbangun? Jiwa, iya, motivasi internalnya belum dibangun. Jadi mau ada mau enggak, kalau memang kita itu sudah muncul dalam diri sendiri ya, aduh, gitu ya, Ibu. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Karena ada COVID. Oke, ada lagi? Biar aman, takut dirazia katanya ya. Kalau dulu kan zaman pandemi kan masker harus ada gitu ya. Ada lagi nggak Bapak dan Ibu? Takut tertular, berarti untuk kesehatan. Nah itulah yang harus kita bangun. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, nah ini ada di pilihan Bapak dan Ibu, eksternal atau internal. Tapi yang kita bahas apa yang kita harapkan adalah motivasinya adalah motivasi dalam diri. Nah, ya. Kemudian motivasi untuk mendukung motivasi intrinsik sehingga kembali kepada nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi motivasi intrinsik itu bukan kita takut karena adanya peraturan. Kalau kita masih takut karena adanya peraturan, berarti itu adalah motivasinya ekstrinsik. Tapi kalau kita untuk menghargai diri sendiri, ya, untuk terus menghargai perilaku diri sendiri, itu masuknya adalah ke dalam motivasi intrinsik. Nah, diharapkan Bapak dan Ibu dari peraturan kelas yang sudah dibentuk nanti membentuk sebuah keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas yang dibuat membentuk sebuah lingkungan positif di kelas. Lingkungan positif di kelas sudah terbentuk, mudah-mudahan jadi budaya positif di kelas. Sehingga kelas-kelas yang sudah melaksanakan bisa jadi budaya positif di mana? Di sekolah, itu yang kita harapkan, ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, nah dari dua gambar ini Bapak dan Ibu, ya,
Yang pertama ada yang warnanya backgroundnya hijau dan ada background putih. Menurut Bapak dan Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Silakan dicermati Bapak dan Ibu. Saya minta beberapa untuk memberikan respon atau tanggapannya. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas dari dua gambar? Yang pertama di background hijau, yang kedua adalah background putih. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas dari dua kesepakatan kelas yang sudah ada? Oke, ada Bapak dan Ibu yang ingin memberikan tanggapannya? Ya jelas, atau yang saya bacakan ya. Yang background warna hijau, TK Dharma Wanita Persatuan 1, kesepakatan kelasnya adalah datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan yang terakhir tertib. Nah, kemudian yang background warna putih, kesepakatan kelasnya sama nih, kesepakatan kelas pada kelas, hanya bunyinya kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Dari dua gambar background hijau dan putih, yang mana yang kira-kira keyakinan kelas? Ada satu orang yang bisa memberikan tanggapan? Kalimat kesepakatan kelas ganti. Salah. Ganti, salah ini. Oke, ada yang memberikan tanggapan? Oke. Saya memilih keyakinan kelas yang di background putih karena di kesepakatan kelas itu, jadi anak-anak sudah berkeyakinan bahwa saya nih, kami dan guru juga sudah mau menyayangi, saling menyayangi teman dari diri sendiri, terus belajar, semangat belajar yang tinggi itu dari keyakinan kita sendiri, dari dalam diri kita, dan tidak mengikuti peraturan yang seperti yang kita sudah jalani selama ini. Karena di sini masuk peraturan, jadi udah keluar dari dirinya sendiri gitu. Luar biasa. Ini luar biasa, plus yang sangat ceria. Oke, satu lagi tanggapannya yang silakan Bapak Bambang. Ada deman di mana? Wah, yang lain nih yang manis. Jadi setuju dengan pendapat Bu Inti, cuman alasannya saya memilih kesepakatan kelas yang background putih itu ada niatan untuk memunculkan motivasi. Jadi nanti terima kasih Kak Bambang. Ya, bisa beri tepuk tangan untuk saya tetap semangat ya Pak Bambang ini. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu terkait dua gambar yang ada, baik di background hijau dengan putih, ya, di mana tadi sepakat memilih yang merupakan keyakinan kelas adalah yang background putih. Kenapa? Karena di dalam background yang putih, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kalau saling menyayangi, apakah dia menjaga kebersihan sekolah udah masuk? Masuk? Masuk kan? Kemudian kami murid yang semangat belajar, apakah aktif dalam belajar sudah masuk? Datang tepat waktu sudah masuk? Ya. Kemudian apakah tertib sudah masuk? Kami murid yang peduli dengan teman-teman, berarti berdoa sebelum dan sesudah makan, ini akan kita tanamkan. Jadi motivasi intrinsiknya ini akan coba kita bangun, tentunya dengan kesepakatan bersama dengan guru dan murid di kelas. Jadi sepakat ya Bapak dan Ibu, keyakinan kelasnya ada yang di background
putih. Putih ya. Oke, selanjutnya. Nah, kegiatan untuk pembuatan keyakinan kelas ini bisa Bapak Ibu lakukan dengan tabel T atau tabel Y. Nah, apa sih? Nah, di sini kalau untuk tabel Y ya, di sini ada Bapak dan Ibu bisa melihat dengan panca indera, terlihat, terdengar atau berperilaku. Dalam artian gini Bapak dan Ibu. Yuk kita akan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Bapak dan Ibu bagikan aja stick note. Nah, kalian silakan tuliskan ya, kalian silakan tuliskan keyakinan kelas yang akan kalian mau, yang cukup satu saja. Nah, nanti kan anak dengan, sekali lagi, dengan kalimat yang positif. Maksudnya kalau dilarang membuang sampah, itu kan kesannya kalimatnya negatif. Misalnya membuang sampah pada tempatnya atau sesuai tempatnya. Nah, anak menempelkan di papan tulis dengan stiker itu. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu bersama anak-anak atau murid-muridnya mengelompokkan nilai kebajikan yang mana nih. Misal Bu Indri menuliskan saya datang tepat waktu. Kemudian Pak Heru menuliskannya saya semangat datang ke sekolah. Artinya kan itu sama nilai kebajikannya, ya kan? Nah, itu kita kelompokkan sesuai nilai kebajikan yang ada di kelas masing-masing, sehingga nanti keyakinan kelasnya nggak banyak, tetapi apa yang sudah kita sepakati di kelas masing-masing. Seperti tadi contohnya, ya, apakah datang tepat waktu, mengucapkan salam dan lain sebagainya, itu kan sudah masuk ke dalam motivasi prinsip yang tadi, ya. Oke, selanjutnya ini kegiatan selanjutnya, misalnya di sini nilai atau nilai kebajikannya hormat. Yang terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjami, nanti akan segera saya kembalikan. Ini yang terdengar nih. Ya, tadi kan kalau tadi dimintanya untuk apa? Ditulis kan? Yang terlihat misalnya berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, berbagi. Ini yang terlihat. Yang berperilaku tersenyum ramah, kemudian memberikan salam hormat, berjabat tangan, ya, kemudian meletakkan tangan di atas dada, saling memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang, ini perilaku. Nah, dari yang terdengar, terlihat, berperilaku ini muncullah nilai kebajikan yang hormat. Jadi keyakinan kelasnya hormat. Kami guru dan siswa hormat menghormati. Jadi ini nggak usah ditulis lagi di dalam kesepakatan kelas, karena sudah tertanam bahwa hormat itu inilah saat kita tersenyum ramah, gitu kan? Oke ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini untuk hormat atau tabel Y. Kalau tabel T ini tampak dan tidak tampak. Misalnya tampaknya datang tepat waktu, tidak tampaknya sering hadir terlambat. Nah, ini nanti dikelompokkan oleh Bapak dan Ibu sesuai dengan nilai kebajikan yang ada di kelasnya masing-masing, ya. Oke, selanjutnya. Oke, Bapak dan Ibu, di sini ada beberapa pernyataan. Menurut peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya bisa Bapak dan Ibu dari nilai-nilai universal. Apakah dia hormat, apakah tanggung jawab, apakah empati, apakah kesehatan. Silakan Bapak dan Ibu. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikan apa yang akan dimunculkan? Pembiasaan. Oke?
Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikan apa yang akan ditampilkan dari peraturan kelas ini? Oke, kita cek ya Bapak dan Ibu. Tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ya, itu kan peraturan. Kalau keyakinan kelasnya jadi seperti apa? Dilarang mengganggu orang lain. Oke, kita cek menghormati. Ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Oke, kita cek ya. Menghormati orang lain atau berkomitmen. Ini nilai kebajikan yang ingin ditampilkan. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas apa nih? Oke, keselamatan, menghormati juga bisa masuk ya. Dilarang menggunakan narkoba. Dilarang menggunakan narkoba peraturannya. Jadi keyakinan kelasnya apa nih yang akan kita tanamkan? Dengan nilai-nilai ini apa Pak? Kesehatan kita cek. Iya, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain dan bersabar. Kadang kan enggak. Ini kalau mau pulang desek-desekan, nungguin apa namanya rebutan saling sama bapak dan ibu gurunya. Tetapi kalau keyakinan kelas yang dibentuk menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kesehatan dan keamanan. Ya, kadang khawatir terjatuh atau bisa membahayakan orang lain. Ya, Bapak dan Ibu. Jadi peraturan-peraturan yang ada itu bisa kita implementasikan melalui dengan keyakinan kelas. Ya. Oke, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Oke, ini adalah kebutuhan dasar manusia, Bapak dan Ibu, yang tadi sudah disampaikan. Ada 5, bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa untuk diterima. Ini yang paling pokok yang ada di dalam 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ada 5 posisi kontrol guru. Nah, dari kelima ini, kira-kira kita ada di posisi yang mana nih Bapak dan Ibu? Manajer, alhamdulillah, alamin. Ya, luar biasa. Ada Bapak dan Ibu? Kira-kira, nah kita bahas bareng-bareng ya. Apa itu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Ini adalah 5 posisi atau 5 posisi kontrol guru. Nah, yang pertama, dari kelima itu dipetakan lagi. Ada identitas gagal, motivasinya. Ada motivasi berhasil atau sukses, tapi kontrolnya dari luar. Ada identitas berhasil atau sukses adalah kontrolnya dari diri sendiri. Pada saat penghukum, guru itu berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian pada saat dengan kontrol penghukum, guru berkata, kalau kamu tidak melakukan yang awas ya, rasakan. Nah, ini ada itu ucapan ya Bapak dan Ibu ya, ini ucapan. Nah, kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Ibu kecewa dengan tindakan kamu. Kamu tahu tidak, ayah kamu kerja siang malam. Jadi anak merasa apa? Merasa bersalah. Kamu seharusnya tahu, ibu lelah sekali mengatakan ini. Ibu stres. Udah capek-capek, tapi nggak dimakan.
membuat orang merasa bersalah. Nah, kemudian ada identitas berhasil atau sukses. Ini kontrolnya dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain yang tipenya teman. Misalnya, guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, berkata, ayolah lakukan ini demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Jadi merasa seperti kemudian kalau memantau, menghitung dan mengukur dengan berkata, apa peraturannya? Dipantau apa peraturannya. Nah, kemudian kalau sebagai manajer mengajukan pernyataan-pernyataan, apa yang kami yakini dari motivasi intrinsik dari keyakinan universal yang sudah kita sepakati bersama. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi ditanamkan dalam diri sendiri. Memang ini butuh pelajaran, butuh belajar, butuh pemahaman dan lain sebagainya, luar biasa Bapak dan Ibu ya. Kalau sudah pada tahap manajer di sini. Sekiranya dari gambaran ini Bapak dan Ibu yang ada di sini posisinya di mana nih? Penghukum, membuat orang bersalah, teman, pemantau atau manajer? Saya membuat orang merasa bersalah. Saya. Ya. Ya, makanya di sini ya, di sini kita harapkan ini memang bukan hal mudah ya, tapi mudah-mudahan dengan terus kita belajar, mudah-mudahan apa yang kita tanamkan, hal-hal baik itu bisa menjadi kontrol diri bagi diri sendiri, dan siswanya pun munculnya dari diri sendiri dengan motivasi intrinsik yang tadi ya. Kemudian selanjutnya, nah saya kecewa sekali dengan kamu. Ini yang tipe seperti apa nih yang mengatakan ini? Apakah teman? Apakah pembuat orang merasa bersalah? Manajer? Penghukum? Atau pemantau? Saya kecewa sekali dengan kamu. Oke, pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke, penghukum. Ayolah lakukan ini demi bapak atau ibu. Apa? Teman, ya bapak dan ibu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ada yang mau kasih stiker bintang? Oke, kita cek ya. Pemantau. Jadi stiker bintangnya dijadikan untuk sebagai penghargaan ya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita cek ya. Oke, manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Ya, ini adalah pernyataan dari perkataan ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya, nah mudah-mudahan kita bergerak di antara pemantau atau manajer. Ya, sungguh-sungguh sih kita ada di posisi manajer ya untuk memberikan motivasi diri. Tapi setidaknya sebagai pemantau pun itu akan terus kita gali supaya lebih baik kembali ya Bapak dan Ibu. Kemudian ini adalah segitiga restitusi ya Bapak dan Ibu. Di mana segitiga restitusi ini adalah ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi pada saat anak melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Dengan guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini bisa coba dipraktekkan Bapak dan Ibu ya. Bapak
identitasnya. Nah, seperti itu. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Itu dalam menstabilkan identitas. Kemudian selanjutnya validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Dengan guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Diberikan pernyataan seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di sekolah atau di kelas kita? Nilai-nilai yang dipercaya apa yang telah kita sepakati? Ya, jadi mudah-mudahan dari segitiga restitusi ini Bapak dan Ibu nanti bisa terus belajar ya. Nah, kemudian next, Bapak dan Ibu, ini adalah penerapan segitiga restitusi di kelas. Kedengeran nggak Bapak dan Ibu? Sebagai contoh saja Bapak dan Ibu. Ibu, itu tadi sekilas ya tentang penerapan segitiga restitusi di kelas ya. Tentunya pada saat anak melakukan pelanggaran kesalahan itu bisa kita panggil secara pribadi. Kita tanyakan dengan menstabilkan tadi identitas, validitas tindakan ya. Kemudian dan menanyakan ya. Nah, kemudian di sini ada refleksi ya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti kegiatan diseminasi ini? Jadi Bapak dan Ibu silakan di-scan, diisi, ada formnya. Di-scan aja Bapak dan Ibu. Tadi pertanyaan yang tadi, ya pertanyaan yang tadi ini Bapak dan Ibu nanti bisa jawab ya menggunakan gawainya masing-masing dengan men-scan pernyataan atau gambar barcode yang ada di layar. Silakan Bapak dan Ibu. 3 menit ya, silakan ya. Ini nggak ada benar, nggak ada salah ya. Ini hanya menanyakan pendapat Bapak dan Ibu setelah mengikuti kegiatan ini. Bapak dan Ibu, jika sudah nanti bisa diisi dilanjutkan ya. Oke, selanjutnya terima kasih Bapak dan Ibu telah mengikuti kegiatan ini. Kemudian apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak dan Ibu. 100% itu saya sampai sekarang udah mau pensiun saya nggak bisa. Jadi caranya bagaimana? Caranya itu mungkin ya saya juga udah berusaha keras. Ya pagi-pagi saya udah masuk, sebelum jam 7 saya udah nongkrong di meja, jam 7 teng saya udah mulai belajar. Setiap hari pegang HP juga saya jarang, melayani anak saya baik, tapi tetap anak-anaknya seperti itu. Ya udah, terima kasih. Oke, luar biasa, berikutnya untuk Pak Haji Sobri ya. Ya, terima kasih Pak Haji tadi ya. Ya, tentunya mudah-mudahan ya usaha ya kemudian tindakan kita di dalam melakukan pendisiplinan untuk menunjukkan budaya positif di sekolah ya, terutamanya kita menginginkan siswa-siswi nanti yang bisa muncul dengan karakter, dengan motivasi intrinsik yang baik, yang bisa mencetak generasi-generasi yang lebih berkualitas tentunya, misalnya dalam berperilaku dan lain sebagainya. Memang kalau melihat dari lingkungan, karena tadi ya disampaikan bahwa kita di sekolah hanya mungkin beberapa jam gitu ya, tapi usaha kita kan tentunya yang sudah dilakukan oleh Pak Haji pasti sudah maksimal. Nanti
seiring berjalannya proses, ya mungkin nanti anak akan terbentuk oleh lingkungannya sendiri masing-masing, ya. Tetapi apa yang sudah kita lakukan tentunya mudah-mudahan bisa jadi bekal, bisa jadi benteng filter penyaring bagi peserta didik untuk bisa menelaah mana yang salah, mana yang benar, sehingga tampil lagi ke dalam lingkungan masyarakat itu bisa membedakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Mungkin itu Pak Haji untuk tanggapannya. Baik Bapak dan Ibu, mungkin materi hari ini saya cukupkan, ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penyampaian atau hal-hal, ya, misalnya yang kurang berkenan baik tutur kata, gestur maupun dan pernyataan yang lagi saya sampaikan. Dimaafkan ya Bapak dan Ibu. Dimaafkan. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan dan wawasan Bapak dan Ibu. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di aksi nyata modul 1.4 budaya positif, alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar. Semoga semua yang kita dapat itu semuanya bermanfaat untuk kita semuanya. Kami haturkan terima kasih untuk Pak Aldi sebagai pemateri hari ini. Untuk acara ini, kami selaku pembicara dari hingga bila mana terdapat kekurangan dan kegagalan mohon diberikan kesempatan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak yang hebat, yang hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang pernah dengar keyakinan kelas? Baiklah, Bapak akan coba menjelaskan apa itu keyakinan kelas yang nanti akan dibentuk di kelas kita. Kelas yang keyakinan kelas adalah nilai-nilai yang kalian yakini, ya, yang dibuat oleh kalian atas kesepakatan kelas yang kalian yakini, kemudian nantinya akan kalian pertanggungjawabkan dengan penuh tanggung jawab nilai-nilai yang kalian yakini. Nah, keyakinan kelas, ya, hampir sama dengan kesepakatan kelas atau peraturan kelas, karena kita ketahui ya pasti di setiap tempat ada yang namanya aturan. Nah, tapi kita di kelas ini kita akan membuatnya menjadi sebuah keyakinan, sebuah hal yang nilai-nilai yang positif. Contoh misalnya kalau peraturan itu kan misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Nilai-nilai apa yang ingin kita dapatkan di situ? Pastinya ingin mendapatkan nilai kebersihan kan, supaya lingkungannya bersih. Jadi nilai-nilai itu, keyakinan-keyakinan itu yang ingin kita yakini di kelas kita, di kelas berapa? Nah untuk itu hari ini ya kita akan membuat keyakinan kelas di kelas ini. Ya, dari mana keyakinan itu? Nanti Bapak akan membagikan stick note, Pak bagikan satu orang satu. Nah, kemudian nanti kalian tuliskan nih, ya, keyakinan kelas, keinginan kelas yang seperti apa yang kalian dambakan. Ya semuanya? Setelah kalian tuliskan, kemudian nanti kalian tempelkan di papan tulis, ya. Kemudian nanti kita akan kelompokkan mana keyakinan kelas yang ingin kita bentuk di kelas. Terima kasih ya kalian telah membuat keyakinan dalam bentuk kesepakatan kelas ya, dan ini hasilnya sudah dikelompok-kelompokkan ya. Setelah dikelompokkan ternyata ada 3 nilai ya, 3 keyakinan yang ingin dimunculkan di kelas kita ya.
kebersihan kelas yang sudah kita buat secara bersama? Sama. Oke, siap ya? Siap. Terima kasih yang hari ini kalian telah menyepakati keyakinan kelas dan kemudian juga sudah menandatangani hasil dari keyakinan kelas yang hari ini kita buat secara bersama. Nah, ada 3 keyakinan kelas yang ingin dicapai, yang ingin kalian wujudkan. Yang sambung, jawab itu kebersihan dan kenyamanan, semangat bersekolah dan disiplin. Semoga ini menjadi motivasi pemicu untuk kalian terus bersemangat dan berprestasi. Ya, ini saja dari Bapak dan belajar saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Implementasi hasil keyakinan kelas sebagai contoh, salah satunya untuk mewujudkan nilai kebersihan dan kenyamanan kelas. Para peserta didik saat ini sudah mulai membawa wadah, tempat makan dan minum dari rumah untuk mengurangi pemakaian sampah plastik. Dan apabila ada yang tidak membawa wadah makan dan minum dari rumah, mereka mulai membawa kantung plastik untuk penyimpanan sampah sementara yang kemudian sampahnya dibawa pulang oleh siswa dan dibuang ke tempat sampah di rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz dari kelas 6A. Saya sangat bersemangat dalam membuat keyakinan kelas karena membuat saya lebih disiplin. Terima kasih. Assalamualaikum